Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NBI 12121000287 dari Prodi Manajemen. Dalam topik kali ini saya akan membahas tentang perspektif teoritis hubungan bisnis melalui penjelasan dan konfigurasi. Di dalam topik tersebut terdapat 5 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pendekatan teoritis untuk menjelaskan hubungan bisnis melalui klasifikasi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, skema penjelasan psikologi sosial melalui pendekatan Thibault dan Kelley. Yang keempat, indikator ekonomi melalui biaya switching dan nilai hubungan. Yang kelima, atribut ekonomi lainnya dari hubungan bisnis. Pendekatan teoritis untuk menjelaskan hubungan bisnis mencakup teori pertukaran sosial, teori keagenan, dan teori ketergantungan sumber daya. Penelitian tentang hubungan bisnis telah berkembang dari manajemen akun kunci hingga konsep seperti manajemen hubungan pelanggan CRM dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen antara mitra bisnis dan efek perilaku serta niat yang ditimbulkan dari komitmen tersebut. Pendekatan perilaku dalam mempromosikan loyalitas pelanggan kepada pemasok melibatkan pengaruh terhadap emosi, motivasi, sikap individu, dan proses psikologis batin dari seseorang. Ini termasuk konsep-konsep seperti teori pembelajaran, risiko yang dirasakan, dan disonansi untuk menjelaskan aspek individu dari komitmen dan loyalitas. Pendekatan ini memberikan wawasan yang relevan terutama untuk perilaku pelanggan di pasar barang konsumen dan pembeli perusahaan. Namun belum sepenuhnya mencakup semua aspek penting dari proses pembelian organisasi. Teori psikologi sosial Thibault dan Kelley awalnya digunakan untuk memahami perilaku individu dalam hubungan sosial, tetapi saat ini telah diterapkan pada konteks hubungan bisnis. Teori tersebut menekankan evaluasi hasil hubungan bisnis berdasarkan tingkat perbandingan atau yang disebut juga dengan comparison level dan perbandingan untuk alternatif atau yang disebut juga dengan comparison level for alternative, yang dimana memberikan wawasan tentang daya tarik dan ketergantungan dalam hubungan bisnis serta dapat menganalisis hubungan antara pemasok dan pelanggan. Model ini menjadi alat yang berguna dalam memahami dinamika hubungan bisnis dan strategi yang mungkin diperlukan untuk memperkuat atau memperbaiki hubungan tersebut. Ada 2 jenis biaya yang mempengaruhi dinamika hubungan bisnis, yaitu investasi terkait hubungan bisnis dan biaya switching langsung. Investasi terkait hubungan bisnis melibatkan pengorbanan sumber daya untuk membangun dan menjaga hubungan yang menciptakan ketergantungan di antara kedua belah pihak. Di sisi lain, biaya switching langsung terjadi saat perusahaan memutuskan untuk beralih dari hubungan bisnis yang ada ke yang baru, dipengaruhi oleh faktor seperti kepercayaan pada mitra bisnis saat ini, pengetahuan tentang mitra alternatif, dan jumlah hubungan bisnis lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, kedua jenis biaya ini memainkan peran sangat penting dalam menentukan loyalitas dan stabilitas dalam hubungan bisnis. Nilai hubungan bisnis berdampak signifikan pada inisiasi, keberhasilan, dan perilaku bisnis. Meskipun efisiensi biaya transaksi sering terjadi fokus, penelitian menunjukkan bahwa nilai hubungan dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan bisnis, menyoroti pentingnya menciptakan nilai yang saling menguntungkan dalam pasar yang kompetitif. Dalam konteks hubungan bisnis, komitmen dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, nilai hubungan bisnis yang positif dan biaya switching yang negatif, yang terdiri dari biaya switching langsung dan biaya hangus. Untuk memahami komitmen dalam hubungan bisnis, berbagai model dan pendekatan telah diajukan, yang mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan perilaku. Manajemen hubungan bisnis dapat meningkatkan nilai hubungan dengan pihak lain dan atau meningkatkan biaya switching yang harus dikeluarkan oleh mitra bisnis untuk beralih, dengan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan loyalitas dan menahan persaingan. Dalam hubungan bisnis, tingkat ketergantungan antara pemasok dan pembeli dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mencari alternatif. Faktor yang mempengaruhi apakah ketergantungan dianggap mengganggu termasuk nilai hubungan, biaya switching, dan struktur komitmen. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan struktur ketergantungan dalam hubungan bisnis meliputi investasi sepihak, solidaritas, keadilan, dan kesuksesan yang saling menguntungkan. Perusahaan dapat mengelola ketergantungan secara efektif dengan meminimalkan risiko beralih dan meningkatkan keuntungan bersama dengan mitra mereka.
Hubungan bisnis berubah seiring dengan waktu, yang dipengaruhi oleh investasi spesifik pelanggan dan pemasok, di mana dapat mempengaruhi biaya switching dan risiko oportunisme. Pembentukan komitmen dapat terjadi secara bertahap dan timbal balik, memungkinkan komitmen yang kuat tanpa keterikatan asimetris pada satu pihak. Model fase hubungan bisnis memungkinkan analisis keputusan pembelian kembali dan strategi manajemen hubungan. Peralihan ke koordinasi relasional memerlukan upaya luas, dengan adaptasi, persyaratan organisasi dan individu menimbulkan berbagai tantangan antar perusahaan. Sekian pembahasan review materi hari ini. Sampai jumpa di review materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.